keluar dari. Kenapa lebih tertua Kristen dari Muslim, Bang? Kenapa? Lebih tertua agama Kristen daripada Muslim. Sejarahnya Kristen lebih tua. Iya, baik. Iblis itu lebih duluan daripada Nabi Adam alaihissalam. Iblis lebih dulu dicipta. Iblisnya mengaku dicipta minar dari api. Sedangkan Adam tercipta dari tanah. Iblis ini sombong. Iblis saking sombongnya diapit Nabi. Nabi Abraham, Nabi Musa, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Nabi Isa, bahkan diberi kitab-kitab. Habis itu nggak selesai sampai situ, dihantam lagi dari belakang, diutus lagi Nabi Muhammad. Tapi iblisnya tetap aja sombong, tidak mau tunduk kepada Allah. Nabi Isa datang mengajarkan dirinya seorang rasul, dilantik menjadi Tuhan. Datang Nabi Muhammad kemudian meluruskan dan mengingatkan, qad aflahal mu'minun, ya ahlal kitab, qad ja'akum, sudah datang kepadamu seorang rasulku untuk kalian. Mereka taat? Enggak, mereka ingkar, malah dijadikan sebagai olo-oloan. Kenapa? Karena tipikal iblis itu memang kayak begitu. Jadi kalau Anda bertanya kenapa agama Kristen lebih dulu daripada Islam, karena kebetulan sekali iblisnya lebih dulu datang mengaku sebagai Tuhan. Lalu kemudian Al-Quran datang meluruskan sebagai bahan peringatan kepada umat manusia. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kau berlebih-lebihan di dalam hal agamamu. Sesungguhnya manusia yang lahir tanpa ayah itu hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Jangan kau melantiknya Tuhan. Makanya Tuhan yang dilantik mereka ini, yang mereka sebut Yesus, di hadapan Allah kelak diadili oleh Allah. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai engkau yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang bahlul ini untuk menuhankan dirimu, menggantikan aku yang telah menciptakanmu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sekiranya aku mengatakan itu, tentulah engkau tahu, sebab aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, dan engkau tahu apa yang ada pada diriku. Aku menjadi saksi kepada mereka ketika aku masih bersama dengan kaumku Bani Israel, tapi sepeninggalku engkau yang menjadi saksi atas mereka. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan pengikutku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Adapun mereka menuhankan diriku, aku tidak pernah mengajarkan itu. Nah, makanya di dalam kitab saudara, manusia lahir tanpa ayah ini mengusir orang Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Tuh kata Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya paman, bukankah kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat, bernubuat? Kenapa kamu mengusir kami? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kepada pendeta, pastor, kalian semua adalah pembuat kejahatan? Karena pastor pendeta tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya Yesus. Makanya diusir. Padahal mereka sudah sampai pada level tinggi. Dalam nama Yesus, kuusir kau setan. Tapi percumanya. Karena Yesus yang dimaksud di situ bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus makhluk roh yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Nah itu bukan Yesus anak Maria itu makhluk roh yang hanya berupa suara dan cahaya. Bukan anaknya Maria itu yang datang, yang kelak kemudian mendirikan agama Kristen melalui utusannya, yaitu Paulus.
coba Anda lihat di dalam Galatia berapa itu? Galatia 1, benar ya? Galatia 1 nomor 12. Ada nggak yang bisa baca? Galatia 1 nomor 12. Galatia 1 ayat 12 ya Bang. Iya, agak seram di situ Bang. Saya kalau baca ini merinding Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bacain Guru Nda. Iya, silakan. Karena bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh persyaratan Yesus, pernyataan Yesus Kristus. Di situ ada kata ego. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Tuh, serem kan? Serem kali. Injil yang kuberitakan kepadamu bukan kuterima dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Lalu siapa, Cak Ayu? Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, Paulus sendiri mengaku dia menerima Injilnya, surat-suratnya itu bukan dari anak Maria. Karena Maria melahirkan manusia. Tapi Paulus mengatakan, aku menerima 13 kitab itu bukan dari anak Maria. Lalu dari mana, Cak Ayu? Guru Nda izin, boleh diulang karena suara Guru Nda tadi ngilang, nge-lag. Iya. Jadi di Galatia 1:12 itu Paulus sendiri mengatakan bahwa dia tidak menerimanya dari anak Maria. Karena anak Maria ini adalah manusia. Tapi Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, berarti bukan dari Yesus. Tapi dari mana? Dari Yesus Mesias. Yesus Mesias katanya. Sedangkan Yesus mengingatkan muridnya di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan datang dan akan melakukan mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan. Ingat, Yesus mengatakan akan datang Mesias palsu. Paulus mengaku menerima Injil dari Mesias. Tapi bukan menerima dari anak Maria. Dia tidak menerima dari anak Maria, tapi dia menerima dari Mesias. Sedangkan Mesias itu adalah orang, manusia yang diurapi. Tapi dia mengatakan bukan manusia loh. Mesias adalah orang yang diurapi. Sekali lagi, Mesias adalah manusia yang diurapi. Kristus adalah manusia yang diurapi. Kristus adalah manusia yang ditahirkan. Paulus mengaku bukan menerima dari manusia, tapi menerimanya dari Mesias. Sedangkan Mesias adalah manusia. Ayo. Jadi jelaskan, Paulus ini utusan siapa? Utusan yang bukan manusia. Bukan juga malaikat. Apalagi Tuhan. Jadi Paulus ini utusan siapa? Kembali ke Matius 12, angkatan jahat kerasukan 8 roh setan. Orang Farisi, ahli Taurat, kerasukan 8 roh jahat. Lalu menyesatkan banyak orang. Ingat ya teman-teman, Galatia 1:12 Paulus tidak menerimanya dari Yesus, tapi dari Yesus. Nah, sedangkan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat mengaku Yesus. Paulus menerima Injilnya dari pernyataan oknum yang bernama Yesus dan bernama Mesias. Yesus Mesias atau Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yeshua HaMashiach. Matius 24 nomor 24. Mesias palsu.
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang ke seluruh dunia dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang. Di data nomor 4, nomor 5, sang nabi palsu, sang rasul palsu, sang Mesias palsu akan menyesatkan banyak manusia. Siapa oknum ini? Yang mengaku Yesus Kristus tetapi bukan manusia.